Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memberi jalan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Isra adalah perjalanan menembus ruang. Perjalanan Rasulullah dari Baitullah atau Masjidil Haram di Makkah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina bisa ditempuh dalam waktu singkat dalam satu malam saja. Baginda Rasulullah menunggangi seekor binatang bernama Buraq, yaitu binatang dari surga. Sedangkan Mi'raj adalah kisah perjalanan Nabi dari bumi naik ke langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha atau akhir penggapaian untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kisahnya bermula dari kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW mengisi waktu usai Isya dengan tidur lebih awal agar bisa bangun pada sepertiga malam terakhir untuk sholat. Namun malam itu malaikat Jibril datang mengunjungi Rasulullah. Jibril lalu mengajak Rasulullah keluar rumah dan berpergian melaksanakan Isra Mi'raj. Rasulullah kemudian menaiki Buraq bersama Jibril dan Mikail untuk kemudian dalam sekejap melesat menuju Masjidil Aqsa. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, yaitu pada malam 27 Rajab tahun 621 Masehi. Ketika itu Rasulullah berusia 52 tahun dan 12 tahun menjadi Nabi. Sebelum tiba, Jibril sempat berhenti dan mengajak Rasulullah sholat sunnah di 4 tempat, yaitu Thaibah, Madinah Al-Munawwarah, Madyan, tempat berteduhnya Nabi Musa alaihissalam saat dikejar Fir'aun, Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah, dan Baitlaham atau Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW mendapatkan Buraq pada pintu Masjidil Aqsa. Rasulullah masuk ke dalam masjid dan mengimami sholat berjamaah bersama para nabi dan rasul. Setelah itu, Jibril membawa 1 gelas arak dan 1 gelas lain berisi susu. Rasulullah memilih susu lalu meminumnya. Kemudian dibawa Mi'raj atau anak tangga dari surga. Rasulullah dan malaikat Jibril menaiki tangga tersebut untuk naik ke atas langit. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit dan dibukakan, lalu naiklah Rasulullah. Pada setiap langit, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi. Rasulullah bertemu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, dan Nabi Musa di langit keenam. Selanjutnya Rasulullah naik ke langit ketujuh lalu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah terus dibawa naik sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah menghadap kepada Allah. Disinilah Rasulullah menerima perintah sholat fardu. Lalu Allah mewajibkan kepada Rasulullah dan kaumnya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Tetapi Nabi Musa berkata kepada Rasulullah untuk kembali dan meminta keringanan kepada Allah. Sampai akhirnya Nabi Muhammad bolak-balik dari Nabi Musa ke Allah untuk meminta keringanan hingga menjadi 5 waktu sehari semalam. Setelah itu Rasulullah turun bersama Jibril ke Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah SAW menaiki Buraq pulang ke Baitullah Mekah. Sebelum perjalanan Isra Mi'raj dimulai, Rasulullah SAW terlebih dahulu dibedah hatinya oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk selanjutnya dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali, dan hati mulianya itu diisi dengan hikmah dan iman. Pembedahan ini dilakukan sebelum memasuki inti cerita perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk selanjutnya diteruskan hingga Sidratul Muntaha. Dari pembedahan hati Nabi Muhammad SAW ini, kita mendapatkan pelajaran bahwa hati adalah hal terpenting dalam diri manusia. Hati merupakan pusat metabolisme keimanan dan ketakwaan. Demikianlah Allah menghibur Rasulullah setelah kehilangan orang yang dicintainya, Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya, dengan peristiwa Isra Mi'raj. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.